Jadi, aku baru aja nonton film yang judulnya adalah 24 Jam Bersama Gaspar. Film ini pemeran utamanya adalah Reza Rahardian. Filmnya ada di Netflix. Yang untuk ceritanya sendiri, jujur aja sebenarnya aku nggak terlalu paham banget ya. Dan bahkan sampai sekarang, sampai aku selesai nonton pun, aku juga masih nggak terlalu ngerti itu sebenarnya arah ceritanya mau kemana gitu. Mungkin yang bisa aku bilang, premis dan inti cerita filmnya adalah tentang seorang detektif yang bernama Gaspar yang memiliki penyakit dextrocardia atau dalam kata lain jantungnya berada di sebelah kanan sehingga dia hanya memiliki sisa waktu 24 jam untuk hidup. Yang di film ini, sisa waktu hidupnya itu akan dia gunakan untuk melakukan balas dendam. Nah, pertama-tama, jadi dari pertama kali aku nonton, di bagian pembukaan itu aja, aku udah sempat mikir, kenapa dengan produksi film seperti ini, durasi filmnya itu cuma sekitar 1,5 jam. Dari awal, ngelihat dari sinematografinya, dari latar tempat yang diperlihatkan, kita udah bisa menerka-nerka nih, kalau ini film sepertinya memiliki cerita yang cukup besar yang akan diungkap. Dan dengan latar karakternya yang merupakan detektif, apalagi dengan latar tempat distopia, udah pasti secara nggak langsung film ini akan mengingatkan banget sama film Blade Runner. Dan menurutku secara keseluruhan, eksekusi distopia yang dikasih pun itu juga bagus. Ya walaupun memang aku belum pernah ngelihat distopia dengan latar tempat di Indonesia sama sekali. Jadi aku nggak tahu bagaimana yang proper dan apakah udah ada yang lebih bagus dari di film ini. Tapi kalau ngelihat dari film ini aja, menurutku udah cukup ngasih gambaran lah akan bagaimana distopia kalau misal di Indonesia gitu. Dan memang bisa dibilang secara teknis film ini bagus banget. Lumayan banyak hal-hal yang aku suka dari film ini, kayak misal dari segi sinematografinya yang cukup bervariasi, kemudian lighting sepanjang filmnya, dan juga tema noir yang dikasih, terutama di bagian si karakter Gaspar ini lagi menyelidiki petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan kasusnya itu kesan kelamnya dapat banget dan menurutku cukup seru untuk diikutin. Dan kalau misal kita ngomongin teknisnya, aku juga suka bagaimana filmnya itu bisa memisahkan cerita yang terjadi sekarang dengan cerita yang terjadi di masa lalu atau dalam kata lain, flashback. Karena sebenarnya filmnya sendiri cukup sering melakukan flashback, terutama ketika lagi menceritakan latar belakang serta masa lalu dari karakter Gaspar dengan temannya, yaitu si Kirana. Nah, kita sebagai penonton itu bisa cukup mudah membedakan apakah adegan ini adalah adegan flashback atau enggak, tentu selain dari karakter-karakternya yang muncul itu umurnya lebih muda, tapi juga dari bagaimana si adegannya itu dipresentasikan. Kayak misalnya seperti yang tadi aku bilang, filmnya ini kan menggunakan tema noir, yang berarti kecenderungannya dari segi pewarnaan dan lighting, filmnya jadi lebih agak gelap gitu. Nah, tapi ketika adegan flashback, pewarnaan dan terutama dari segi pencahayaannya itu jadi terkesan lebih terang. Jadi kita sebagai penonton udah pasti tahu kalau ini adalah adegan untuk memberitahu latar belakang karakternya dan bukanlah cerita yang di masa sekarang. Jadi intinya, menurutku dari segi teknis, filmnya itu bagus banget. Ya setidaknya dari beberapa aspek lah ya. Karena untuk hal-hal yang akan masih berhubungan dengan ceritanya, yang secara eksekusi itu kemungkinan besar akan terpengaruh dengan seberapa panjang durasi filmnya, kayak misalnya dari segi pacing, menurutku pribadi masih kurang bagus. Karena lagi-lagi, sebagai film yang punya durasi sekitar 1,5 jam, tapi dengan memiliki cerita yang bisa dibilang cukup kompleks, pada akhirnya pacing filmnya itu kerasa jadi cepet banget. Nah tapi, walaupun secara pacing terasa cepet, tapi dengan banyaknya bagian-bagian dan cerita yang disampaikan oleh film ini, yang terbukti juga dari banyaknya perubahan bagian cerita antar adegannya. Nah tapi entah kenapa selama aku nonton filmnya ini, ya mungkin ya, emang karena aku nggak terlalu paham banget sama ceritanya juga, tapi rasanya nonton selama 1,5 jam ini rasanya itu lama banget. Dan lagi-lagi jujur aja aku nggak tahu alasan tepatnya itu kenapa. Kayaknya sih justru karena terlalu banyak yang disampaikan, tapi dalam rentang waktu yang bisa dibilang pendek, sehingga malah jadi terasa membingungkan dan itu mungkin juga yang bisa bikin malah jadi boring. Karena belum sempat terinvest atau belum terlalu mendalami satu hal banget, tapi udah geser ke hal yang berikutnya gitu. Ya tapi setidaknya itu buatku pribadi ya. Nah tapi kalau ngomongin ceritanya, kebetulan kan karena aku baru tahu juga kalau ternyata film ini tuh diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama. Jadi aku juga nggak tahu apakah ceritanya aslinya itu emang sekompleks ini. Tapi kalau dari cerita di filmnya aja, menurutku masih belum dijelaskan dengan cukup baik. Dan bahkan seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya kan dari awal premisnya itu udah menarik. Apalagi kan tentang detektif, jadi seharusnya makin seru banget. Nah tapi dari bagian sini aja, aku sebenarnya udah sempat mikir, ini sebenarnya motivasi dan tujuan karakternya itu ngapain gitu. Karena menurutku masih belum terlalu jelas. Dan ya memang, aku mikir ini masih di bagian awal-awal film. Palingan baru sekitar 10 menitan filmnya jalan. Jadi ya mungkin ceritanya akan dijelaskan di bagian pertengahan atau mungkin di bagian akhir film. Aku juga sempat mikir seperti itu.
Nah, tapi ternyata sejalannya filmnya, menurutku sampai pertengahan pun masih belum terlalu jelas. Ya setidaknya, tapi kita udah tahu lah ya, motivasi dan tujuan karakternya itu ngapain. Tapi bahkan sampai ke bagian ending, menurutku penutupan ceritanya itu tetap nggak ngasih penjelasan yang memuaskan gitu. Ya apa aku yang mungkin bego kali ya. Tapi intinya bisa dibilang aku pusing lah nonton film ini. Dan kalau dari segi acting, ya tentu nggak ada yang dipertanyakan lah ya. Terutama Reza Rahardian, pasti ya bagus. Kemudian juga ada Laura Basuki main di film ini. Yang aku nggak nyangka, ternyata jadi karakter yang ya bisa dibilang mudah dilupakan kali ya. Kayaknya sih kalau yang main bukan Laura Basuki, sepertinya aku udah nggak akan terlalu peduli sama karakter tersebut. Karena emang para pemerannya ini berhasil untuk ngasih performa yang bagus banget terhadap karakter-karakter yang aku bisa bilang karakterisasinya itu nggak terlalu dapet. Dan bahkan untuk karakter utamanya aja, sampai akhir film pun aku juga tetap nggak dapet rasa pedulinya terhadap karakter si Gaspar. Jadi ya secara keseluruhan, kayaknya durasi filmnya itu kependekan, jadi ya nggak ada waktu yang cukup untuk bener-bener mengeksplor dan menjelaskan semua karakter dan ceritanya yang kompleks, sehingga semuanya itu terkesan buru-buru dan bahkan ceritanya malah jadi membingungkan. Tapi di satu sisi yang lain, secara teknis filmnya itu bagus banget, dan bahkan aku suka ngelihat semua adegan yang muncul di film ini. Jadi silahkan tonton filmnya, kalau misal kamu tertarik. Aku pribadi sih ngerasa biasa aja, nggak jelek, tapi ya nggak bagus juga. Tapi ya tentu kamu punya pendapat sendiri. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Like, share, dan subscribe kalau misalnya kamu suka. Dan sampai jumpa.